Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, di dalam kebaktian malam ini kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak dan ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam kebaktian malam ini adalah dari kitab Rasul Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, sesungguhnya siapapun orangnya pastilah menghendaki hidupnya bergelimang harta dan kekayaan. Baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Semuanya diimpikan supaya seseorang mempunyai harta yang sedemikian. Belakangan ini ada dalam sinetron atau televisi acara yang bertopik Sultan. Dan tentunya mereka-mereka ini adalah dari orang-orang berada yang simpanan atau hartanya sudah luar biasa. Lain pula dengan kekerabatan sistem orang Batak. Di dalam memahami harta dan kekayaan itu dikategorikan dengan istilah Hagabeon, Hamoraon, dan Hasangapon. Namun dalam kenyataan sehari-hari di rumah tangga orang Batak, pemahaman ada bergeser. Adalah di dalam turunan atau anak, baik laki-laki atau perempuan. Itu sebabnya disebutkan anak kokido hamorao diau. Artinya anaklah hartanya. Oleh sebab itu walaupun tidak punya harta yang lain dalam materi, namun di dalam pemahaman orang Batak, harta yang luar biasa adalah keturunan. Di dalam konteks Rasul Yakobus firman Tuhan yang disoroti adalah penyalahgunaan harta kekayaan. Ini menjadi persoalan saudara-saudara. Seseorang mendewakan harta atau mengagung-agungkan kekayaannya lebih dari segala-galanya. Akhirnya nikmat membawa sengsara. Sebab itu apa yang terjadi sesungguhnya saudara-saudara? Kalau kita telusuri nas ini, tentu kita akan terkejut. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Namun demikian saudara-saudara, kita jangan sepotong-potong membaca nats ini. Kenapa demikian? Karena ada pemikiran kalau demikian apa gunanya kaya, bukan? Sehingga semuanya akan sia-sia memiliki harta ini kalau ternyata kesusahan yang ada. Syukurlah
tidak semua orang kaya yang ditunjuk dalam nas ini. Dan tidak semua harta atau kekayaan menimbulkan sengsara. Itu sebabnya Rasul Yakobus melihat penyimpangan yang ada, di mana seseorang memakai hartanya disalahgunakan dan menghambakan diri dengan kekayaannya dan akhirnya meninggalkan Kristus. Hanya harta dunia yang akan sirna itulah yang dicarinya, sedangkan harta yang kekal dilupakannya. Tentu banyak cara menambah kekayaan atau bahkan mengorbankan orang lain sekalipun, asalkan hartanya bertambah, itu akan dipakai. Inilah yang salah. Rasul Yakobus menekankan bahwa haruslah dipisah kenikmatan kesenangan dengan kenikmatan kesenangan yang dari Kristus. Sebagai pengikut Kristus yang setia harus mampu memperhatikan, peduli terhadap apa yang ada di sekitarnya, dan tidak menutup mata apa yang terjadi di dekatnya, baik orang-orang yang berkekurangan dalam pakaian dan makanan. Ada lagu saudara-saudara yang menyebutkan, unang lalap di arta portibion sobinoto marujung ngulu-nguluon. Dan ini sangat dekat dengan nas ini, di mana jangan terlena hanya mengumpulkan harta dunia dan merindukan mencari harta saja. Namun lagu ini menyinggung bagaimana akhirnya kelak dengan memperhatikan, memandang pada surga sebagai tujuan akhir kehidupan ini. Itu sebabnya nas ini menunjuk pada kekurangan orang kaya, saudara-saudara. Mereka melihat orang miskin tetapi tidak diperdulikan. Sangat berat tangannya mengulurkan bantuan untuk membantu mereka yang berkekurangan. Hanya diri sendiri yang perlu. Bahkan upah para buruh di ladang ditahan, di stop. Ini yang sangat menyedihkan. Padahal upah atau apa yang telah dikerjakan harus dibayar. Jikapun harus ditahan atau berutang, jangan sampai terbenam matahari baru dibayarkan, bunganya jangan dibebankan. Itu yang dikatakan Musa dalam Keluaran 22, 25, 26. Itu sebabnya di tengah-tengah kehidupan orang percaya haruslah tertanam roh kepedulian, roh ingin membantu yang berkekurangan atau yang miskin karena kebutuhan ekonomi. Dengan demikian apa yang harus kita pelajari dalam nas ini? Yang pertama, saudara-saudara, sesungguhnya harta duniawi akan lenyap. Ada yang menyebutkan di dalam pepatah bahwa harta kekayaan seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus, semakin kurang. Sedemikian juga tentang harta, tidak ada orang yang berkata cukup. Apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 akan ada harta kekayaan seseorang mampu menyelamatkan nyawanya. Tidak ada jaminan dengan kekayaan bisa menyembuhkan penyakit COVID ini. Itu sebabnya nas ini menyinggung, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah busuk. Memang tidak ada emas dan perak yang busuk, tidak ada. Tapi yang dimaksudkan tidak berguna lagi. Walaupun mata silau memandang emas perak, namun tidak enak lagi dipandang karena karatan. Itu sebabnya dikatakan Yesus dalam Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi di bumi harta akan dimakan ngengat dan merusaknya, pencuri bahkan membongkarnya. Tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Di sorga tidak ada ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara-saudara, lihatlah besi yang berkarat tidak bisa dipakai lagi. Justru kalau kena pijak besi yang berkarat akan menimbulkan tetanus, akhirnya kematian kalau tidak terobati. Ini yang disebutkan akan memakan dagingmu seperti api. Itu nas itu mengatakan. Ingat yang terjadi pada istri Lot, saudara-saudara. Mati menjadi tiang garam bukan karena kota itu runtuh,
Bukan karena kota itu musnah, tetapi hatinya terpaut pada harta yang ditinggalkannya. Dan dia menoleh ke belakang, menatap hartanya. Sebab itu, bisa upah hidup manusia tetap melekat pada harta dan akan menerima kematian. Yang kedua, jangan menambah harta dari upah yang ditahan dari buruh. Saudara-saudara, di dalam nas ini telah disinggung terjadi teriakan besar. Kenapa demikian? Karena upah yang ditahan-tahan dari buruh hasil menuai ladang. Artinya mereka gajian hanya sehari. Tentu jika upah ini tahan, biasanya orang miskin mencari gaji harian, bukan? Bapak yang akan dimakan. Inilah tangis dan keluhan para pekerja. Sebab itu rasul dan gereja menekankan bahwa kekayaan atau harta yang diperoleh adalah berkat dari Tuhan. Dan bayangkan, sebagai berkat dari Tuhan kepada yang punya ladang dan ladangnya dituai, namun gaji pekerja tidak dibayarkan, waduh, menyakitkan. Tentu ini menjadi pelecehan terhadap Tuhan, saudara-saudara. Karena hasil ladang kebun itu adalah tuaian dari berkat Tuhan. Ulangan 28. Maka itulah yang disebutkan dalam nas ini 4, telah terdengar teriakan besar atas keluhan mereka yang menyabit panen. Saudara-saudara yang kasih Yesus, yang ketiga adalah memuaskan hati di hari penyembelihan. Orang hanya memperkaya diri sendiri dan memuaskan hasrat hatinya di dalam kemewahan dan berpoya-poya di depan orang banyak yang berkekurangan. Ini sangat tidak disenangi oleh firman Tuhan, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak, saudara. Sementara ada orang kaya yang berpoya-poya memuaskan hatinya di hari penyembelihan. Inilah hidup yang egois. Arti dari pemuasan hawa nafsu di hari penyembelihan adalah gambaran pesta orang kaya dengan mengundang kawan-kawannya dari jauh, padahal orang yang di dekatnya tidak diperdulikan. Hati-hati, saudara-saudara. Yang keempat, membunuh orang benar. Banyak orang miskin yang berkekurangan dan tidak mampu membayar hutangnya, sehingga terjadi penindasan dan bahkan semakin memiskinkan orang yang berkekurangan, sehingga ada orang yang mati kelaparan. Ini yang sangat menyedihkan. Allah melihat orang yang seperti ini, orang kaya tersebut adalah pembunuh, karena tidak melihat ratapan orang, tidak melihat kesedihan orang di kesulitannya, yang hidup tertindas, tertekan, bukan malah dibantu, tetapi malah terbunuh. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam kitab Rasul Yakobus menyebut, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Ayat 6. Mereka yang menambah-nambah kekayaannya dari orang miskin tidak layak di hadapan Tuhan. Ingat itu. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak pernah menyusahi manusia. Jika yang kaya itu hidupnya terberkati Tuhan untuk menambah kekayaannya sehingga mampu mensejahterakan bersama. Ini yang utama. Walaupun ada di sekeliling kita yang miskin, firman Tuhan menyebut bab orang-orang miskin tidak henti-hentinya ada di dalam negeri itu. Itu sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan miskin di negerimu. Ulangan 15 ayat 11. Dan Yesus ada menyebut dalam Matius 26:11. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, khotbah ini menjadi panduan atau nasihat bagi kita untuk mampu memberi dan membantu, terlebih bagi orang kaya, dengan memperhatikan orang miskin. Bantu mereka sedapat yang bisa kita lakukan, jangan dipaksakan. Bukan berarti semua hartamu kau berikan, tidak, itu maksudnya.
Tidak ada alasan di hari penghakiman kelak mengandalkan kekayaan saudara-saudara. Tidak ada. Itu sebabnya ya kaya perlu. Kita akan cari harta di dunia ini supaya kaya. Itu perlu. Tetapi apa yang dinasihatkan khotbah ini, ingatlah cerita Lazarus dan Abraham. Sungguh sakit orang kaya yang tidak memperhatikan orang miskin yang dekatnya. Baiklah saudara-saudara, topik minggu ini menyapa kita mewujudkan kesejahteraan bersama. Kita dapat menghayati khotbah ini yang pertama untuk dapat saling menopang sehingga semua boleh menikmati dan bahkan berbagi atas harta itu, membantu orang lain. Mari kita saling dukung, saling membantu sehingga jangan ada yang tertinggal saudara-saudara, dan jangan ada yang berkekurangan. Jika sudah ada sandang, pangan, dan papan yang cukup, kita kan disebut sejahtera. Yang kedua, Tuhan tidak memandang rendah orang kaya. Ini enaknya, tidak dipandang Tuhan rendah kok. Namun Tuhan sangat marah jika tidak membantu orang miskin. Nah, ini yang salah. Kita terpanggil untuk turut membantu meringankan penderitaan orang lain. Minimal bila tidak dapat membantu, jangan semakin menindas. Jangan menambah beban penderitaan mereka, saudara. Jangan pula kita mengobrol kemewahan, mengobrol pamer di depan mereka dengan hidup berpoya-poya di atas penderitaan orang lain. Jangan. Ini yang ketiga. Jika kita berhitung-hitung dalam hidup ini, berapakah sehari yang kita dapatkan, berapakah sehari yang boleh kita berikan menunjang dalam pelayanan diakoni. Nah, ini perlu. Gereja dimanapun ada aksi diakonianya untuk berbagi kasih. Jikapun saudara belum yang mendengar khotbah ini, mari kita lakukan. Jangan kita lupakan. Kita lakukan apa yang katakan Tuhan kepada kita supaya jangan tertangis, supaya jangan meratap atas sengsara yang terjadi kelak jika kita tak peduli. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami bahwa kekayaan itu, harta itu perlu. Tetapi perlu jika boleh membantu turut meringankan penderitaan orang lain dan peduli. Kami tidak mempoya-poyakannya. Tuhan berfirman berkehendak kami boleh memakai harta kekayaan hanya untuk memuliakan Tuhan saja, bukan atas kesenangan kami di dunia ini. Dan kami harus pandang harta surgawi yang tidak hapus selama-lamanya. Tolong kami Bapa, mampukan saudara kami jemaat Tuhan untuk boleh bekerja layak, bekerja mencari nafkah sehari-hari, dan Tuhan memberkatinya sehingga berlimpah sukacita, hidup sejahtera di tengah-tengah jemaat-Mu. Jauhkan dari hati yang tidak peduli, jauhkan dari hati kami ketidakpedulian dan bahkan penindasan terhadap orang lain. Firman-Mu menyapa kami sehingga kami tersadar hari ini, kini, dan di sini untuk boleh memberikan yang terbaik, memberikan apa yang boleh kami berikan dengan meringankan penderitaan orang lain, memakai harta kami membantu orang lain di dalam kemiskinannya. Terima kasih atas firman-Mu, berkati itu, berkati kami yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.